Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alfiani Nurhidayati, SE MSI Akuntansi, selaku dosen mata kuliah Pengauditan 1, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menonton video presentasi ini. Adapun topik yang kami bahas adalah kasus front kepada PT Asabri. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Fitri Afilia Amanda, NIM 2020172, kemudian Nisa Ramadhani, NIM 2020169, kemudian Putri Damayanti, NIM 2020170, kemudian Elisa Koirinida, NIM 2020171, kemudian Nurul Hidayah, NIM 2020173, dan yang terakhir Dimas Rahmatullah, NIM 2020188. Berikut penjelasan materinya. Profil perusahaan PT Asabri atau Persero yang merupakan perusahaan umum asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Perum Asabri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971 dan selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Asabri. Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991, bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari perusahaan umum atau Perum menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Persero telah disertai perubahan pada anggaran dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim SH nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang pendirian dan anggaran dasar perusahaan perseroan atau Persero PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Nelvi Mutiara Simajuntak SH, pengganti dari Notaris Imas Fatimah SH. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asabri menjadi terkenal belakangan ini setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi yang merugikan negara lebih dari 10 triliun. Dalam laporan tersebut pada 2017, perusahaan masih mencetak laba bersih sebesar 943,81 miliar. Pendapatan terbesar berasal dari hasil investasi sebesar 3,08 triliun. Adapun pendapatan premi sebesar 1,39 triliun. Sementara itu, rasio solvabilitasnya kala itu hanya 62,35% atau belum mencapai ketentuan Menteri Keuangan sebesar 120%. Sebagai catatan, RBC menggambarkan kemampuan perusahaan membayar klaim dan utang jangka panjang. Perusahaan juga menanggung utang sebesar 43,6 triliun atau meningkat hampir 20% dari tahun sebelumnya sebesar 36,34 triliun. Dalam laporannya sama, perusahaan merevisi laba 2016 dari 537,63 miliar menjadi 116,46 miliar. Selain terhadap laba, nampak penyajian kembali itu juga mengubah aset dari 36,59 triliun menjadi 36,51 triliun. Liabilitas dari 34,99 triliun menjadi 36,34 triliun. Ekuitas dari 1,6 triliun menjadi 169,89 miliar. Akibatnya, rasio solvabilitas juga turun dari sebelumnya 110,26% menjadi 54,73%. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Kris Kuntadi, menilai restatement umumnya terjadi karena adanya kesalahan material atau signifikan dalam penyajian laporan keuangan setelah selesai audit atau sesudah pelaporan.
Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK memastikan memberikan sanksi tegas kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2014, laba Asabri tercatat mencapai 245 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Saat itu, KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono dan rekan. Kemudian di tahun 2015 dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi 347 miliar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar 116 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2017, laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi 943 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Di periode ini, PwC yang bertindak sebagai auditornya. Berdasarkan laporan keuangan audit perseroan pada tahun 2010 hingga 2017 atau rentang waktu 8 tahun, tercatat asuransi sosial tersebut pernah melakukan restatement sebanyak 4 kali. Pada 2019, kinerja perusahaan tempat Asabri menempatkan investasinya melemah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai saham belasan perusahaan milik Asabri merosot. Pada perusahaan 2019, nilai saham yang dimiliki Asabri tercatat sebesar 10,2 triliun dan ditutup pada tahun yang sama sebesar 2,1 triliun. Artinya dalam setahun nilainya anjlok 7,46 triliun atau 73,1%. Asabri juga pernah diperingkatkan BPK RI pada 2016 agar membenahi portofolio saham tujuan investasi mereka supaya terhindar dari risiko kerugian. Sama seperti Jiwasraya, Asabri juga tak menjalankan sepenuhnya rekomendasi BPK tersebut hingga saat ini. Untungnya Asabri disebut lebih mujur daripada Jiwasraya, sebab perusahaan asuransi untuk ASN TNI Polri itu masih memiliki likuiditas dari iuran wajib tertanggung yang besarannya sampai Rp 1 triliun per tahun. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK telah mendalami kasus dengan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut Asabri. Hal ini dilakukan setelah BPK menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar 16,7 triliun. Perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi Asabri yang pada dua instrumen investasi yakni saham dan reksadana, di mana kerugian investasi reksadana sekitar 6,7 triliun, sedangkan saham 9,7 triliun. Diperkirakan potensi kerugian berpeluang bertambah berdasarkan perkembangan audit. Meski ada potensi kerugian, tapi Direktur Utama Asabri, Sony Wijaja, membantah adanya praktik korupsi di Asabri dan menegaskan sampai dengan saat ini, dana prajurit TNI maupun anggota Polri masih dikelola baik dan tidak hilang. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengemukakan terdapat indikasi kecurangan dalam pengelolaan PT Asabri Persero. Ketua BPK Agus Firman Sampurna mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses investigasi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi sosial pembayaran pensiun khusus TNI dan Polri tersebut. Di dalam proses investigasi tersebut, beberapa kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan atau BK, Bursa Efek Indonesia atau BI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI juga turut diperiksa. Nantinya, hasil dari proses pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Setelah itu akan ditentukan apakah akan dilakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian kasus fraud yang terjadi di PT Asabri. Pihaknya pun mengaku belum bisa melakukan perhitungan kerugian negara terkait kasus PT Asabri sebab BPK baru bisa melakukan perhitungan kerugian
setelah proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung rampung dan diminta untuk melakukan perhitungan oleh aparat penegak hukum. Kasus Asabri ini mencuat kembali sejak 3 Februari 2021 ketika hasil audit BPK keluar. Hitungan awal auditor negara menaksir potensi kerugian investasi PT Asabri yang mengalihkan investasinya dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksadana sejak 2013 bisa mencapai 16 triliun rupiah. Di saat yang bersamaan, kasus PT Asabri ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Total ada 9 tersangka, di antaranya seperti mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal Purnawirawan Adam Damiri, Letnan Jenderal Purnawirawan Sony Wijaya, Heru Hidayat, hingga Beni Cokro Saputro dan Beni Cokro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dampak kasus PT Asabri. Dari dugaan korupsi PT Asabri, terdapat dampak yaitu sebagai berikut. 1. Merugikan negara dan nasabah karena keuangan yang dipakai dari perusahaan. Yang kedua, jika masalah PT Asabri tidak kunjung diselesaikan, dapat berdampak sistematik ke sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Dampak yang pertama terkena ke industri asuransi, lalu jasa keuangan secara menyeluruh, dan nantinya ekonomi nasional akan ikut berdampak. Dampak yang ketiga adalah persoalan konsultan keuangan yang kini tengah dialami perusahaan asuransi milik negara, yakni PT Asabri. Disebut berbagai pihak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransian, apalagi kepada pemerintah, sehingga masyarakat semakin was-was untuk mendaftarkan diri berasuransi. Dari penjelasan kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Asabri adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Belakangan ini, PT Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. Kejaksaan Agung tengah memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi. Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo-Sidi membeli atau menukar saham dalam bentuk portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru, Beni, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri sendiri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.